Oke, halo teman-teman. Balik lagi nih sama Code File. Kemarin kita sudah ngebahas tentang gimana cara males menggunakan shell script. Mungkin kita ngebahas sesuatu yang unik kali ya, yang mungkin pertanyaan ini ada di kepala kita masing-masing. Tapi kita nggak berani mengungkapkannya gitu ya, mungkin karena takut dianggap aneh atau gimana lah. Oke, aku punya satu pertanyaan sih dari dulu, semenjak pertama kali tahu ada YouTube, Facebook, apalagi ya, Twitter gitu kan ya. Oke, pertanyaannya itu adalah ini dia. Sebentar, biar kita semua bisa baca ya. Nih, kok bisa sih server YouTube atau Facebook diisi sama video setiap saat tapi nggak penuh-penuh? Bener nggak? Padahal handphone kita aja kalau kita rekam video terus bisa penuh. Kalau kita isi image terus, kita foto jepret cekrek sana sini, itu bisa penuh. Tapi kok bisa sih server YouTube nggak penuh-penuh gitu kan ya? Padahal dia diisi sama puluhan atau mungkin ratusan YouTuber gitu kan ya, kayak saya ini gitu kan, yang mungkin setiap saat, mungkin setiap detik kali ya, setiap detik mungkin ada gitu yang upload video ke YouTube gitu. Tapi kenapa nggak penuh-penuh gitu? Nah, yuk mari kita bahas. Oke. Nah, kita harus tahu dulu gitu ya. Kita harus tahu tentang scalability. Scalability ini apa sih? Scalability ini adalah gimana caranya komputer kita atau sistem kita itu scale. Scale itu dalam arti bertumbuh gitu ya. Aku ingat banget nih, dulu ketika pertama kali aku punya komputer itu cuma 64 MB. Waktu itu layar masih tabung gitu ya, nggak kayak sekarang gitu ya, layar semua udah ramping, udah diet semua layarnya. Ketika masa itu aku mau main game gitu. Nah, ketika aku mau main game itu aku harus upgrade RAM-nya gitu. Kenapa? Karena nggak kuat 64 MB. Waktu itu aku mau main Ragnarok online atau offline, aku lupa. Nah ya udah, akhirnya alhasil aku nabung gitu kan ya, nabung minta duit orang tua juga gitu kan ya, untuk beli RAM baru. Akhirnya kebelilah RAM sehingga naik dari 64 MB ke 128 MB waktu itu. Nah, dan seterusnya sampai di titik ini gitu kan ya, sampai di titik ini aku kemudian berpikir, kalau misalnya suatu saat komputerku ini mungkin komputerku ini misalnya mentok gitu sampai di titik tertinggi di mana dia bisa bertumbuh. Contoh, misalnya setelah 64 MB, setelah 256 MB mungkin aja dia nggak bisa naik lagi ke 512. Atau mungkin setelah aku naikkan RAM-nya misalnya sampai 32 GB misalnya gitu kan ya, katakanlah dia udah mentok tuh di situ. Katakanlah komputerku ini mau digunakan untuk servernya YouTube. Ceritanya berandai-andai kita punya YouTube ya, saya yang punya YouTube gitu ya. Waduh, miliarder saya nih. Oke, jadi andai kata saya lah yang punya YouTube gitu. Kemudian aku mau menggunakan komputerku atau laptopku atau serverku untuk kebutuhan YouTube. Artinya ada orang yang setiap hari masukkan video ke serverku. Misalkannya harddiskku sebelumnya misalnya hanya 1 TB. Nah, karena usersnya aku makin banyak nih, sehingga aku udah nggak bisa lagi nih pakai 1 TB. Karena misalnya aku mulai menyediakan layanan video yang 4K gitu kan ya. 4K kan udah bergiga-giga gitu kan ya. Satu video aja udah bergiga-giga gitu kan. Gimana kalau banyak video? Oke, aku misalnya upgrade nih ke 2 TB. Kurang nih. Upgrade lagi sampai katakanlah aku punya maksimal misalnya 10 TB misalnya gitu. Oke. Nah, kalau udah 10 TB ini terus gimana dong? Sedangkan aku harus terus melayani pengguna-penggunaku dari seluruh dunia gitu kan ya. Oke, kita mau belajar. Di sini ada yang namanya scalability gitu. Gimana caranya kita mengembangkan sistem kita gitu. Nah, scalability adalah
system to handle a growing amount of work by adding resource to the system. Gak bisa bahasa Inggris, ya sama, saya juga gak bisa kok. Oke, mungkin ini gampangnya adalah yang tadi saya bilang ya, scalability itu gimana caranya kita handle supaya sistem kita ini bisa growing, bisa bertumbuh. Di dalam scaling itu ada dua ya, ada horizontal itu yang ke samping nih. Ini horizontal nih namanya, nih garis horizontal. Nah, ada yang vertikal nih, garis vertikal itu. Ini garis vertikal gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita udah bahas soal masalah nambah RAM, nambah hard disk, nambah segala macamnya, itu namanya vertical atau scale up. Kita scale-nya ke atas gitu. Kita naikin terus gitu. Naikin terus, atau kita turunin terus. Misalnya ada juga kasus misalnya ketika kita sudah punya 2 terabyte, nggak taunya user kita pada pergi gitu kan nih. Ya udah, untuk menghemat dana kita turun lagi ke 1 terabyte gitu. Nah, ada lagi tapi metode kedua nih gitu. Metode kedua adalah horizontal atau scale out. Scale out ini gimana? Scale out ini horizontal nih. Horizontal ke samping. Jadi dia bukannya ya naikin RAM, naikin hard disk, tapi dia menambah CPU baru gitu, atau menambah server baru gitu, yang dia bilang sebagai node. Mirip-mirip konsep gotong royong tuh di Indonesia, ya nggak gitu. Buat gampang bayangin aja gini, kalau scale up itu ada satu orang yang kuat banget gitu. Dia misalnya mau ngangkat batu, nah dia makan yang banyak, olahraga yang banyak, sampai akhirnya dia berotot semua, dia bisa angkat batunya gitu kan. Tapi nggak taunya batunya misalnya makin besar. Nah, padahal kapasitas badan kan ada batasnya ya. Nah, makanya ada yang namanya horizontal scale atau scale out. Horizontal scale out ini gimana? Bayangannya adalah bukannya dia angkat sendiri, bukannya dia berusaha sendiri, tapi dia gotong royong. Jadi se-RT rame-rame gitu, dia angkat tuh. Misalnya masing-masing angkat bagian kanan, ada yang bagian kiri, ada yang misalnya mengkomandokan, pokoknya segala macamnya lah. Jadi hal yang sama sebenarnya yang dilakukan juga oleh Google atau Facebook atau mungkin Twitter gitu ya. Jadi karena mereka memproses data dalam jumlah besar, tidak mungkin mereka mengandalkan hanya satu server saja, melainkan mereka menggunakan beberapa server yang mereka konsolidasikan sedemikian rupa gitu ya. Jadi mereka membagi prosesnya itu bersama-sama gitu ya, sehingga hasilnya merupakan proses bersama-sama gitu ya. Kira-kira itu aja scale out dan scale up. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya, boleh langsung di kolom komentar. Kalau merasa video ini berguna, bisa di like, bisa di share juga ke teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.